Mungkin kalian gak siap denger aku ngomong gini, tapi aku vegan guys. Selamat di Taiwan. You are now listening Meals and Match. Ini cerita selama 4 bulan terakhir dimana aku menjadi vegetarian. Aku sejujurnya belum paham perbedaannya. Intinya adalah aku tidak makan daging yang tidak halal selama aku di Taiwan. Jadi di dekat universitasku ada banyak pilihan makanan. Sejujurnya aku agak heran kenapa di universitasnya tidak ada kantin. Tapi untungnya di sekitar kampus masih ada ya pilihan makanan lah. Store-store, warung, nggak warung juga. Toko-toko yang ya resto-resto mini lah. Beberapa ada yang halal, ada yang tersertifikasi halal, halal Taiwan. Ada juga yang bisa dikatakan kalau kata beberapa orang adalah self-claim halal atau mengaku bahwa dirinya halal. Dan mungkin aku bisa dibilang cukup ketat untuk soal makanan, untuk soal dietary. Jadi aku sempat berkonsultasi dengan komunitas Islam di sana yang mayoritas adalah ibu-ibu yang sedang menempuh S2, S3, melanjutkan studi. Dan ya, mereka mengarahkanku, oh, yang halal di sini, yang self-claim halal di sini. Bisa dipilih. Sebaiknya memilih yang halal, yang tersertifikasi halal. Itu bukan suatu hal yang sulit menurutku untuk membatasi diri untuk tidak memilih makanan yang tidak halal. Mungkin di sini orang-orang bisa melihat aku cukup strict, cukup patuh dalam mengikuti ajaran agama. Tapi di saat yang sama aku merasa dengan mengikuti apa yang aku percaya, aku merasa aman dan selama tidak mengganggu ketertiban umum, selama tidak mengganggu teman-temanku, aku tidak masalah untuk menolak ajakan untuk mempertanyakan apa yang ada di makananku sebagai usaha untuk mengonfirmasi apakah makanan yang aku makan baik untukku menurut kepercayaanku. Suatu ketika aku ke suatu toko makanan vegan. Pada saat itu aku bertanya kepada ibunya dalam bahasa Mandarin tentunya. Aku bertanya, "Bu, di sini makanannya pakai daging?" Ya, obviously it was a dumb question, but I had to ask, kind of like not sure, the uncertainty that I had before. Jadi aku bertanya dan ya dengan nada Mandarin, dengan nada Chinese yang cukup kental. Kalau orang tidak terbiasa mungkin kita bisa mengira bahwa ibunya memarahi, tapi tidak, ibunya tidak memarahi, ibunya yang enggak ada gitu. Lalu aku bertanya kembali, "Bu, apakah ada alkohol masak yang ibu gunakan?" Semacam itu pertanyaannya. Enggak, kami enggak pakai alkohol," dijawab seperti itu. Kemudian aku baru tahu, teman Budaku di sana menceritakan bahwa ya Buddha tidak. Aku baru tahu, ini suatu hal yang aku juga baru tahu selama di sana, karena selama hidupku sampai aku datang ke Taiwan, aku belum pernah punya teman yang beragama Buddha sama sekali. Dan ya dia menceritakan terkait dietary-nya orang Buddha, mungkin sedikit tentang kepercayaannya, dan itu membuka mataku bahwa oh syukurlah ada makanan yang bisa aku makan dan sama seperti orang Buddha, di mana orang Buddha tidak mengonsumsi alkohol atau yang memabukkan. Orang Buddha juga tidak memakan daging karena mereka tidak membunuh makhluk hidup. Dan ya, itu satu pembelajaran yang aku dapatkan selama di sana, bahwa perbedaan agama itu bukan suatu hal yang menakutkan. Kadang
Mungkin karena kita atau aku adalah mayoritas di Indonesia dan melupakan bahwa ada teman-teman lain yang memiliki kepercayaan lain, dan ya mungkin hidup kita tidak beririsan sepanjang saat, tetapi begitu kita sempat beririsan hanya dalam momen yang sebentar itu, aku bisa belajar banyak dari mereka. Sekian untuk Meals and Match malam ini. Terima kasih telah mendengarkan.